123 media partner sangat berkenan. Shine Yongdo podcastnya juga gak jago. 123 Shine Yong we go to otaku. Ichini Sunshine and we go to Otakui. Hai Mamala ya otakui. apa sih goblok? Otakui. Lu enggak tahu Hai mau otakui. Ya udah oke. Happy Valentine semuanya bagi kalian yang punya pasangan. Bagi yang tidak. Happy Valentine. Bagi yang tidak gimana bagi yang tidak? Bentar, bagi yang punya dulu. Bagi yang punya ucapin yang cewek kasih cowoknya coklat dan yang LDR silahkan telepon sekarang. Yang tidak punya tenang saja ada otakku di sini. Anjing freak banget. Aduh. Baiklah, jadi kali ini kita berempat. Apa nih? Berempat ini ada apa Diod? Ada siapa aja? Taruh dong. Biasanya di Valentine ini kan yang tidak punya pacar kan kesepian. Kasian. Jadi kita akan memberi kalian hiburan lah, tentunya lah. Oke, Cara merekomendasi anime yang tidak akan bosan jika ditonton saat sendirian. Gitu ya topiknya berubah. Enggak, jadi masing-masing dari kita masing-masing dari kita akan memberikan kalian 3 anime. Jadi totalnya mungkin bisa jadi 12. Tapi mungkin ada yang sama jadi ya kurang lebih 12. Ada 12 anime sekarang di episode ini. Oke. Jadi siapa yang mau maju duluan silakan. Boleh dilanjut di Yuda dulu lah. Kan lu yang baru membuka ini. Kan lu yang membuka. Lu juga yang mulai. Okay. Yoi. Oke. Jadi pertama gue punya anime semacam sinetron ya, tapi ini. Oke. Bagi kalian yang suka nonton Cinderella dulu yang masih cinta Laura, lupa gue di mana tuh gue SD. Ini ada Akagami no Shirayuki Hime, bro. Apa itu? Satu. Apa itu, Cok? Apa itu, Mas? Judul bahasa Inggrisnya Snow White with the Red Hair. Jadi iya, saya tahu. Jadi ini tentang kerajaan yang dimana ceweknya itu suka menanam, bukan jatuhnya dia farmasi sih, dia jago ngeracik obat. Yang dimana ada pangeran di apa sih namanya tuh di kastil desa setempat itu tuh. Jatuh cinta lah. Jadi ya si gadis desa ini yang jago ngeracik diundang ke kastil dan kerja full time di kastil dan seiring berjalannya waktu mereka bercinta. Mereka bercinta tapi ada banyak drama lah, biasalah kerajaan-kerajaan gitu ya. Politikus gitu ya. Iya, kerajaan lain gitu kan, kastil-kastil tuh nanti pokoknya intel segala macam itu ribet. Tapi gue enjoy banget. Walaupun ini anime jatuhnya shoujo, bukan shonen. Untuk remaja-remaja perempuan. Jadi ya buat kalian perempuan-perempuan yang jomblo luar sana ini cocok. Ratingnya 7,76. Kenapa lu taruh di list anime-anime yang cocok buat ditonton pas Valentine's Day? Ini karena Akagami ini kayak tipe-tipe anime romance yang ya udah gitu aja gitu. Kalau anime romance lainnya pasti kayak ada struggle dari salah satu MC-nya dong. Kayak apa ya contohnya komisan nggak bisa ngomong. Terus itu romance ya? Itu jatuhnya romance kapan jatuhnya tuh. Oh iya yang bener ya. Terus sorry di otak gue boci, maaf. Sama oh my god. Iya. Sorry. Mirip. Konsep karakternya mirip, maaf. Iya, kalau yang Akagami ini tuh kayak ya udah light romance yang pangeran dan Cinderellanya aja gitu. Oke. Gue nonton ini ya, gue juga bingung. Emang ada fasenya, tiap orang ada fasenya lah ya. Ada fasenya. Iya, ada fasenya. Lanjutnya gimana, Lid?
List itu Apa, list lanjut? pertama dulu. Nomor 3, Ini list nomor pertama. 2. Nomor 2 sekarang ya. Nomor 2 Iya. anime ini mungkin semua orang udah pada nonton, tapi nggak apa gue rekomendasi lagi yang belum pernah nonton yang wibu-wibu karbit baru nih. Oke. Adalah Charlotte, bro. Charlotte. Anjing, kena sih. Charlotte. Boleh itu boleh. Charlotte. Bro. Itu boleh. Charlotte. Ini good pick kali, Valid good itu pick ya. valid. Good. Valid gitu. Good ya. Rehan Valid, belum valid. nonton nih Charlotte nih. Belum. Belum, Itu apa tuh, endingnya Charlotte? sakit sih itu tapi gue suka. Oke, jadi jatuhnya Charlotte ini adalah Boku no Hero Academia tapi 12 episode. Iya, benar. Kurang Ya, lebih begitu. Jadi- bisa dibilang jadi- begitulah. Berantem gitu kah? Ada. Berantem. Ada berantem. Ada berantemnya. Kuat juga itu MC-nya kuat. Kuat. Iya, Iya. ada. Jadi kuat Pandor. jadi tentang remaja-remaja SMA yang punya ini ya ability super power gitu ya. Jadi ada yang bisa ngilang, ada yang bisa gempa bumi gitu, ngadain gempa, dan MC-nya ini bisa ngerasukin tubuh orang. Oke. Iya. Sesuai sinopsisnya gitu ya, tapi ada plot twist di akhir-akhir anime ya, di ujung series ya. Jadi ini sangat light. Nonton. Light. Nice. Light. Ini light. Ya Wajib banget. Gami. Light ya oke lah. Endingnya Light cocok ya lah. gamis. Sorry. Endingnya saya tidak mau bahas. Gak mau karena- spoiler sih, jangan Iya, spoiler sih iya. bagai. Endingnya Iya, itu saya menurut mau gue bahas. salah satu ending yang bagus itu. Endingnya saya Wah, siap muah. Oke. Wah. Ini nggak mau. Yang terakhir nomor 3. Oh ya, 3. Gakuen Babysitters. Ngentot apa sih? Gua tahu tuh, coba gua enggak Oh, pernah itu nonton. Iya itu benar. Saya belum nonton itu. Pernah lihat Gua- kan di Gakuen Babysitters? Pernah. Pernah denger sih lebih tepatnya. Iya. Lihat kayak Jadi kagak. ini school babysitters, bro. Jadi dia punya adik, orang tuanya meninggal di plane crash. Dia punya Aduh, adik, Punya adik. orang Nggak, tuanya maksudnya- meninggal. Ya, Gimana? ya. Yang artinya dia harus ngurus adiknya tanpa orang tuanya dong. Oh, oke Masuk. ya. Ya, Betul. jadi gimana caranya dia bisa ngurus adiknya tapi sambil lanjut sekolah? Ya kebetulan sekolahnya ada ekskul mengurus anak kecil. Jadi ditaruh adiknya di situ dan kemudian bertemu dengan teman-teman adik bayi lainnya. Oh ini Dan- yang kayak gue pernah lihat dari klipnya di TikTok yang yang adeknya nganterin makanan gak sih ke abangnya? Iya, yang lucu pokoknya yang lucu naik dah. tangga ya lucu banget kayak Ya. Zoro masih bayi. Iya, Rambutnya rambut hijau, nggak sih? betul. Rambutnya Iya, hijau rambut kan? hijau, rambut hijau. Iya. Iya. Heeh. Gak tau aja gedenya. Ini gua bisa Jadi Santorio. bajak laut. Iya. Bisa Santorio. Santorio pedang 3. Itulah, itu tadi dari ketiga itu ratingnya 7 semua yang gue rekomendasi oke. nih. Iya. Ini Jadi- BTW rating 7 nih referensinya dari mana, Yud? Nah, Mal ya? ini Melis. Oke, bro. sip. Oh, dari Mal. Jadi Oke. beberapa user yang sudah sepakat bahwa rating anime ini 7. Begitu. Oke lah. Akurat ya tapi ya Menemelis itu. Akurat banget, Bro. Tapi kok FM Lumayan. di nomor 1? Lumayan akurat. Nomor 2 sekarang, Bro. Oh nomor 2 Maaf sekarang nih. udah. Sorry. Nomor sorry. 1 sekarang Udah siapa sih? update. Nomor 1 Free Iron. Friren ya? Oh cocok. Bertahan akhirnya ada yang bertahan. Masuk. Anjing seneng Fuck banget. Oke you. lanjut kita lanjut ke orang lain. Siapa lanjut. yang mau membicarakan tentang hidupannya? Umar. Mamer. Saya dulu nih. Ya sudah. Oke. Apa ya? Sabar. Jadi gue Ayo. Anjing. Oke. Jadi cuman kayaknya udah banyak orang sih yang nonton, tapi ya udahlah gue rekomen aja Gak deh. apa-apa. Kayak buat lupa ada yang galau cocok banget sih nonton Oregairu. Itu satu. Oregairu. Soalnya gue yakin Itu sabi. viewers atau listeners otaku ini kan wibu-wibu loser lah kayak si Hikigaya kan. Fucking. Oh iya benar. Jadi ya cocok lah, lu pasti buat yang belum nonton lu bakal merasa main karakter abis nonton itu. Oh. Ya lu gak bakal Kayak gue gak mau Valentine jatuh tuh kayak- cinta gitu. kayak- Apa itu Valentine? kayak Fuck kacang it, lah. fuck it gitu kan. Apa itu Valentine anjing? Fuck you. Kayak langsung dah lu jadi MC anime anjing. Iya, terus ujung-ujungnya iya. demennya sama gurunya gitu kan. Wah. Iya, terus kayak maksudnya di situ juga kan banyak scene-scene wholesome-nya juga ya. Nah itu bener. ya cocok iya. lah buat Iya. buat loser wibu ini buat ngefantasize diri dia habis Bener, nonton bener. itu. Yui kan, maknya Yui kan juga. Wah gila top. Crazy. Crazy. Si siapa MC-nya yang cewek?
Yukinon. Yukinoshita. Ada kelasnya juga kan itu yang ketua OSIS itu. Iroha. Arifudin. Oh, bukan. Arifudin. Cuman ya selain buat orang-orang relate. Ini yang cowok kayak cewek siapa namanya? Bagus lah. Iya itu. Yang rambutnya putih. Totsuka. Oh itu favorit gue itu. Totsuka. Itu favorit gue itu. Totsuka. Kayak Totsuka gitu kayak. Apalagi nih Mar, masa Oregairu doang Mar? Enggak lah, ada satu lagi ya tadi kan buat loser lah ya. Oke. Nah sekarang buat orang-orang yang mau winner dong. mencari comfort. Kayak kan nggak mungkin lah ya listeners otaku semuanya punya cewek. Nah ini buat orang yang habis ditolak nih. Buat orang-orang yang habis ditolak. Siapa ya yang... ada lah pasti listeners otaku yang habis ditolak lah ya. Gagal kan Valentine-nya, harinya buruk. Lu cocok nonton Gintama. Wah. Gintama. Saya tahu ini sumbernya dari mana. Masuk. Saya tahu ini sumbernya dari mana ini. Daripada lu galau berbulan-bulan, mending lu ngabisin waktu lu yang lama itu, waktu gabut lu yang panjang buat nge-binge Gintama 300 episode, itu lu bakal ketawa terus sih. Anda riset menggunakan ChatGPT ya? Saya soalnya mendapatkan Gintama juga bro. Sama. Tapi enggak pilihan gue bukan itu. Tapi gue setuju sih Gintama real sih. Cuman kayak itu cocok lah buat lu pada yang Valentine-nya gagal kan. Menghibur. Ya bakal menghibur lu selama 300-an episode lah. Benar, setuju. Nah gue yakin itu bakal jadi udah sampai Valentine itu kalau gue udah sampai Valentine tahun depan itu. Gintama terus nonton lama. Lu kayak Rehan nggak kelar lah lu nonton itu. Iya, bagus tapi itu Gintama. Seru lah, recommended banget lah Gintama. Oke, last. Siapa nih? Ayo, apaan Mar? Gua kasih rekomen apa ya? Gue bingung juga sih. Satu lagi. ChatGPT nih ngasih 30 nih bro. 15 nih. Enggak, kayak gue nyari. Oke, kalau gitu buat orang yang apa tuh? Valentine-nya berhasil. Oke. Terima nih. Kuliah psikolog anjing. Terima. Yang Valentine-nya berhasil itu gua rekomen Planet After Story. Itu bagus banget sih. Walah. Jadi kayak, itu bagus sih kayak apa tuh? Gue gak mau ceritain plot twistnya, tapi ya plotnya itu cocok lah buat orang-orang yang yang baru banget pacaran. Setuju sih. Ini kan cerita tentang indah pernikahan, pernikahan newlywed gitu, newlywed. Benar. Kayak realita pernikahan, terus Klanat ya indah-indahnya cinta lah, Klanat. Indah-indahnya cinta. Jadi itu gue suka banget tuh anime sampai 2 menit pertama langsung gue drop. Oh my god, keren. Di situ lu tuh emang seleranya agak aneh sih kalau gue boleh jujur. Iya sih kayaknya. Enggak, tapi gue enggak serkai sih sama animasinya gitu. Tapi gue ngerti sih. Maksudnya kalau lu nontonnya Klanat ya, bukan Klanat After Story itu emang agak boring sebenarnya. Emang itu. Tapi Klanat After Story itu lanjutannya gitu ya. After Story itu cerita kan kalau Klanat tuh romcomnya. Klanat After Story itu cerita pas si main karakter sama si ceweknya nih udah jadian dan udah nikah. Oh iya. Nah, si Klanatnya tuh perjuangan si cowoknya buat dapetin ceweknya pas SMA. Tuh. Jadi ini yang diceritain yang indah-indahnya ya Mar ya. Jadinya gila nih pasti sangat-sangat menyenangkan ini menurut gue buat orang-orang untuk nonton sih, real anjing. Real. Jadi itu recommended banget sih. Iya, cuma nonton aja lah. Iya emang ada sakit hatinya dikit. Gak ada. Gak apa-apa lah. Gak ada sakit hatinya sama sekali menurut gue tuh. Anime salah satu anime yang indah itu. Iya, top harus ditonton. Top, memang top. Gimana Reh? Oke, nice. List lu Reh. Lu aja dulu Van, gak apa-apa, gue belum jadi. Enggak. List gue soalnya agak sulit ini. Agak sulit untuk kalian semua menerima. Menurut kalian mendingan gue tuh soalnya mendingan gue memberikan ini sesuai dengan diri gue sendiri, atau menurut gue nih orang-orang harusnya nonton ini gitu, bukan yang akan gue tonton. Oh jadi oke. Jadi ya perspektif lu boleh kan, lu sebagai orang yang tidak bervalentine, kayak lu mau nonton apa gitu kan. Perspektif saya di nomor 3 ada anime namanya Dungeon Meshi. Itu menurut gue salah satu yang harus ditonton banget anjing kalau misalnya legal. Itu apa anjing? Bener-bener real.
Jadi itu intinya kurang lebih si ini ada namanya nih Laios Towden ini. Dia tuh adventure night gitu kan. Dia tuh menjelajahi dungeon bersama adeknya kurang lebih gitu. Di suatu saat partinya itu adeknya tuh ditarik kayak pokoknya mati apa. Jadi apa namanya dia mikirnya tuh mati. Cuman dia ketinggalan di dungeon, semua orang udah keluar. Jadi si Laios ini tuh berusaha untuk menyelamatkan adeknya itu, kurang lebih kayak gitu. Dan di sepanjang perjalanannya di dalam dungeon, jadi kan dia kalau menjelajahi dungeon itu dia bisa berbulan-bulan. Kurang lebih gitu. Di anime ini bisa berbulan-bulan. Jadinya dia harus nge-camp di dungeon tanpa ada sinar matahari dan lain-lain. Jatuhnya dia harus masak-masak. Dia ketemu satu orang ini, satu dwarf ini yang jago banget masak dan emang tinggal di dungeon. Jadi dia tuh bener-bener tahu apa yang bisa dimakan, apa yang enggak gitu-gitu. Jadi dia kurang lebih setiap satu episode itu 2 kali masak-masak. Itu asik banget sih menurut gue. Jadi masak-masak daging-daging monster, daging-daging apa kayak gitu. Itu jadi buat kalian yang emang agak-agak galaunya mau ketutupan, ini menurut gue bisa menggantikan sih, apalagi di Valentine anjing ini gitu. Larinya ke masak ya. Yoi, larinya ke masak. Iya. Mau penasaran nomor 2 gue nih? Penasaran gue. Sok penasaran sampai nomor 3 juga penasaran banget gue fan sumpah. On the most kill the isekai horror meshi. Campfire cooking in another world with my absurd skill. Itu ada Messi-nya lagi deh, apa nih? Ada Messi-nya lagi. Jadi intinya ini kalau ini mirip sama yang sebelumnya. Cuman kalau yang sebelumnya itu menurut gue ceritanya masih agak berat. Jadi akan ada akan ada sesuatu twist lah. Kalau yang ini enggak, bener-bener real 12 episode. Isinya dia cuman mendapatkan peliharaan anjing, terus dia mendapatkan peliharaan slime, terus dia ngobrol sama dewa-dewa goddess yang ada di dunianya itu 4 itu, dia transaksi menggunakan coklat kayak gitu-gitu. Jadi intinya si orang ini nih, dia salaryman Tsuyoshi Mukouda ini. Gue nggak tahu, gue lupa caranya dia gimana. Pokoknya dia tiba-tiba diisekai terus punya kekuatan, dia bisa belanja online. Kurang lebih jadi ada toko online-nya gitu di dalam kayak skill-skillnya dia. Jadi dia bisa belanja semua yang ada di Jepang, terus dia masukin ke isekai. Jadinya dia jual-jualin semua itu, sabun kayak gitu-gitu. Dan itu 12 episode itu menurut gue real sih. Itu gak ada ininya sih, gak ada tandingannya. Untuk lu pada yang gak mau mikir ya, menurut gue itu gak ada tandingannya. Nih lo udah lelah kayaknya sama gue, lu semua yang itu. Iya, sangat gue asik sangat Valentine's ya. Gue denger asik. Sangat Valentine's ya ini vibe-nya ya. Iya emang vibes-nya Valentine's banget. Gue lupa ini sih. Dungeon Meshi itu ratingnya 8,61. Wow. Rank 95. Apa? Ini seriusan. Dungeon Meshi itu menurut gue emang Dungeon Meshi ya. Dungeon Meshi itu menurut gue emang anime yang plot itu bagus. Secara plot bagus, secara masak-masaknya juga sih, gue jujur. Itu dia ranknya 100 besar dan gue jujur itu emang bagus banget. Plot itu soalnya ada twist di dalam 24 episode itu yang menurut gue itu sangat worth untuk ditonton. Soalnya kan yang gue ngebuat gue lucu itu, gue tontonnya soalnya per minggu. Jadi tiba-tiba tuh kayak anjing ini satu-satu ada satu episode yang kayak ini apa-apaan, ini kok begini. Gue nggak expect gitu loh. Itu yang menurut gue ngebuat bagus Dungeon Meshi itu 8,1. 8,61. Kalau ini isekai nggak jatuhnya, Van? Enggak, kalau itu dia fantasi. Kalau Dungeon Meshi itu. Dungeon Meshi, Dungeon Meshi itu fantasi. Boleh nih, gue tonton dah next. Kalau isekai itu yang Campfire Cooking ini itu dengan skornya 7,6, tapi menurut gue ya fuck it lah, itu bagus kok beneran. Maksudnya untuk lo yang nggak mau mikir, itu menurut gue salah satu anime yang sangat tidak perlu mikir. Oh, jadi Campfire Cooking nih pick terakhir lo apa gimana? Bukan? Oh bukan. Yang nomor 1 gue. Nomor 1 gue itu anime yang baru saja gue tonton, yang baru saja saya bahas dengan kalian di Discord. Itu adalah Loner Life in Another World. Anjay. itu menurut gue itu salah satu anime yang gak mikir juga. Jadi intinya kurang lebih kan biasanya kalau orang ke isekai itu biasanya dia sendirian kan. Konsepnya kan kayak gitu kan. Betul. Di anime ini dia ke isekainya itu nggak sendirian, tapi jatuhnya dia kayak semacam anak high school gitu, satu kelas lagi mau masuk sekolah, maksudnya kayak jam-jam dekat mau masuk ya, mau bel. Jadi semuanya ada di dalam kelas itu, terus tiba-tiba semuanya pindah ke isekai, ketemu sama Tuhan isekainya. Terus Tuhannya itu tuh di Tuhan isekainya itu dia memberikan pilihan. Ini yang lucunya tuh ini pilihannya semuanya itu kan pasti kayak kasarnya tuh lu inilah kayak main game RPG gitu. Jadi lu maunya apa, skill lu tuh apa aja. Dan si orang ini tuh masuknya paling telat. Pemeran utamanya ini tuh itu. Jadi masuknya paling telat, dia dapat ampas banget pokoknya semuanya. Pokoknya saking ampasnya Tuhan itu ngasih yaudah nih semua skill ampas ini lu nggak usah milih, gue kasih semua, kasarnya kayak gitu. Oke. Itu jadi ngebuat menurut gue tuh adventure-nya asik karena itu
bener-bener real nggak mikir, karena orangnya dia tuh bukan loner yang freak. Jadi emang loner yang emang gue malas aja ngomong sama orang, tapi bukan berarti dia lebih jago dari orang lain. Ngerti nggak? Jadi karakternya tuh yang kayak ya udah kayak orang biasa aja, cuman kayak ya gue pengen sendiri aja gitu. Jadi dia ngebuat rumah, wah gila itu asik banget sih menurut gue sih. Bener-bener dia ngebuat rumah sendiri, real kayak Minecraft. Beneran kayak Minecraft, cuman bener-bener ada magicnya gitu aja menurut gue sih. Itu beneran asik banget. Nah, itu yang gak serius sih. Gue tuh gak serius sih. Itu cocok banget. Tapi kalau gue nih gue kasih ini beneran yang serius nih, yang gue kasih yang serius nih satu. Yang menurut gue itu Free Ren. Itu Free Ren menurut gue kalau untuk kalau untuk ini. Itu untuk bener itu fuck lah, gue speechless anjing. Dari 3 anime tadi gue bisa ngejelasin, Free Ren tuh gue gak bisa ngejelasin banget. Bener-bener menurut gue itu bagus anjing. Satu-satunya anime yang bener-bener baru episode 1 gue nangis. Valid banget. Cocok buat ini ya Vanda kayaknya, cocok buat orang-orang lonely. Cocok banget. Itu kan kayak ceritanya tentang betapa kesepiannya seorang elf hidup beribu-ribu tahun. Setuju, benar. Dia ketemu sama Vandi, kesepian sendirian, tidak ada Valentine bertahun-tahun. Benar. Cocok. Ini Valentine yang keberapa Van? Yang sendiri? Gak ngitung. Karena saya loner life in another world. Saya bangga dengan kesendirian saya. Tapi Free Ren tuh menurut gue salah satu, bener tuh anime bagus. Itu beneran anime bagus. Mungkin banyak orang yang maksudnya banyak orang yang emang komen itu anime agak kelambatan gitu ya. Gue jujur sih, maksudnya secara pace itu setelah beberapa episode awal tuh emang agak lambat. Cuman setelah kalau misalnya kalian udah ada yang ada beberapa yang ngomong ke gue juga gitu. Cuman emang bener sih, maksudnya emang agak lambat. Cuman setelah kalau misalnya lu belum nonton Monster, lu nggak tahu anime lambat tuh kayak gimana anjing, tuh lambat banget menurut gue. Jadi gue Free Ren itu menurut gue pace yang pas, karena emang dia itu jatuhnya merenung kan. Merenung itu sesuatu yang menurut gue Free Ren itu cocok dengan pace kayak gitu loh. Benar, gue juga menurut gue cocok. Animenya tuh emang dibikin dengan latarnya tuh yang begitu gitu, yang chill. Iya betul. Slow aja. Betul. Karena kan adventure kan. Benar-benar adventure gitu dia. Dan ini jatuhnya kan bukan adventure kayak yang tadi gua ini Dungeon Meshi gitu kan, tapi lebih ke adventure setelah dia adventure itu. Jadi kayak perjalanan apa yang akan terjadi setelah lu udah melewati sesuatu yang besar dalam hidup lu. Itu menurut gue itu ngenanya di situ. Keren banget sih. Itu keren banget. Dan kita juga lihat kan sifat karakter Free Ren itu emang yang selalu apa-apa ditunda, apa-apa bisa 5 tahun lagi ntar dia ketemu gitu kan. Benar. Dia yang nganggep 40 tahun kan, itu cepet. Iya. Anjing sih. Soalnya kayak itu karena POV hidup sebagai elf gitu kan. Dia bukan manusia biasa yang umurnya kayak normal. Iya, makanya orang-orang yang bilang Free Ren pace-nya itu lambat pasti seneng banget nonton One Piece. Seneng. Tapi One Piece kan pace-nya juga kayak tai. Ya makanya itu. Nonton sih itu kalau nonton sih. Ya kita balik lagi ke topik kita. Saya orang terakhir serius. Ryan. Saya. Yoi. Gimana? Saya. Iya. Kalau Fandi kan tadi kayak buat orang-orang yang tidak mau merasakan Valentine gitu, jadi nonton apa yang dia suka gitu ya Fanda, ceritanya Fanda. Setuju. Kalau gue balik lagi ke romance lagi sih, kayak Omer sama Yuda. Nomor 1 gue nih, list pertama gue anime yang kalau nonton bikin tepuk kaki kayak gitu. Oh apa tuh? Kaki. Kimi ni Todoke. Oke. Todoke. Oh itu wholesome banget. Bukan wholesome. Mereka baru ngerilis season baru. Jadi kalau soalnya bagus ya. Tahun lalu apa? Tahun 2023 atau 2024 gue lupa. Pokoknya kalau yang lama kan dia nyatain tentang gimana mereka proses dari ini bocah pendiam sampai jadian sama si Kazehaya ini masih cowoknya. Nah, ini kalau yang ini season baru ini dia ngomongin tentang masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan yang udah walaupun udah jadian lu masih ada masalah gitulah buat awal pacaran. Dan di situ juga kita lihat teman-temannya si siapa nama ceweknya? Aduh lupa namanya. Ini teman-teman si cewek kan ada Sawako, teman-teman Sawako itu ada 2 lagi kan tuh. Itu mereka juga masing-masing punya dapet cowok gitu. Ini kan lanjutan aja sih. Cuma bedanya cuma 5 episode dan 1 episode sejam-sejam. Itu cocok tuh buat orang-orang yang pengen imut-imutan selama sejam. Oke. Yang emang pengen mood Valentine banget. Nah, ini nomor 2 nih romance juga tapi enggak terlalu mood Valentine sih gua.
Apa tuh? Naruhnya aja kayak agak sedih sih, Your Lie in April. Ya cocok lah buat yang mau patah hati ya kan. Iya, buat kalian yang mau galau atau enggak yang punya cewek tapi kayak mau pengen galau aja gitu, walaupun lu punya cewek, lu punya Valentine gitu, pengen aja galau gitu kan. Mau main piano juga bisa nonton. Iya, dan mungkin buat yang nggak punya Valentine bisa kayak menggunakan anime ini sebagai kayak cara untuk menertawakan orang-orang yang punya Valentine tapi sudah tiada. Nice. Crazy. Oke, crazy. Nomor 1 lu apa tuh? Oh bro, kalau misalnya boleh nanya nih mah. Terakhir nih. Jadi kalau tadi buat orang-orang yang punya Valentine dan yang kedua Your Lie in April buat orang-orang yang gak punya Valentine. Ini ketiga juga buat orang-orang yang gak punya Valentine tapi ingin melakukan aktivitas yang berlebih. Kayak ingin kayak gabut gitu. Kayak gabut gitu, mau ngapain gak tahu. Jadi gue sebut aja nih. High School DxD. Oke. Karena biasanya lu gak punya Valentine, lu di kamar lu sendiri biasanya pengennya cowok. 123